A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Pagi-pagi sarapan labu, tubuh gemeter hingga mau rubuh. Jihad bangun subuh adalah barometer melawan musuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa mawala amma ba'du. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Setiap pagi kita akan jumpa dengan sholat subuh. Dan ini perjuangan yang tidak mudah untuk bisa kita lewati. Kalau di Gaza sana mereka melawan Israel, Zionis, yang selalu pengen menghancurkan tempat mereka, tempat ibadah mereka, kemudian rumah sakit mereka. Tidak ada ketenangan yang berada di Gaza karena Zionis Israel menginginkan penduduk Gaza, pemilik tanah airnya, itu hengkang dari tempat tersebut. Mereka berperang, mereka berjuang melawan musuh-musuh yang jelas-jelas mereka bertamu, tapi mereka akan mengambil hak milik sampai milik rumah. Teman-temanku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau mereka perang melawan senjata, sejatinya kita yang ada di Indonesia bukan berarti nggak berperang. Kita juga berperang. Setiap pagi berperang. Bagaimana kita berperang melawan hawa nafsu ketika bangun tidur. Ada yang dia tidur lagi. Karena ketika tidur, kata Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, bahwa setan itu akan membuat 3 simpul ikatan di lehernya. Sehingga ketika bangun, maka dia akan bilang, nam, masih malam katanya. Kata situ, udah tidur lagi, masih malam. Maka terkadang kita juga begitu. Bangun, mungkin pipis doang, tidur lagi. Anak bangunin kita karena pengen pipis, kita karena nggak ada niat, tidur lagi. Padahal Rasulullah SAW dan para sahabat selalu menghidupkan malam untuk apa? Berdoa sama Allah. Karena Rasul itu banyak sekali hajat yang butuh bantuan Allah. Para sahabat juga demikian, butuh pertolongan Allah, maka mereka berdoa. Sehingga salat malam itu menjadi salat sunnah yang lebih utama setelah salat wajib. Nah, apabila seseorang itu bangun kemudian dia memuji Allah, berzikir, maka ikatan yang pertama itu akan lepas. Apa zikirnya? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusur. Terlepas satu. Jika dia kemudian berwudu, maka menjadi terlepas 2. Dan jika dia melakukan sholat, maka simpul 3 tadi akan terlepas sehingga dia akan menghadapi hari dengan semangat, penuh dengan gairah, penuh dengan harapan. Tetapi jika itu tidak dilakukan, dia akan malas, akan hilang semangatnya karena dia sudah kalah dari perjuangan melawan setan ketika bangun subuh. Teman-temanku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yuk kita harus belajar dari sahabat-sahabat kita, saudara-saudara kita di Ukraina sana. Di Gaza sana. Bagaimana mereka melawan musuh-musuh yang nyata. Kita melawan musuh-musuh yang nyata tapi tak terlihat. Setan. Karena setan itu selalu membisik-bisikan yuwaswisu fi sudurin nas. Membisik-bisikan dalam hati manusia. Udah tenang, masih malam. Kalau kita mau baca Quran, udah tenang, masih panjang waktunya, nanti juga bisa. Kalau kita sedang puasa, udah nanti aja bulan Ramadan. Kita mau sedekah, udah yang ada aja dikit-dikit. Selalu meyuswis, membisik-bisikan, sehingga apa? Yang tadinya kita bersemangat menjadi terkalahkan. Nah, teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yuk kita belajar untuk memperbaiki diri kita, melawan musuh kita yang tidak nyata tapi dia ada dalam kehidupan kita, dan itu jelas-jelas musuh yang nyata, kata Allah dalam Al-Quran, yang harus kita lawan. Jangan sampai kita mengikutinya. Mudah-mudahan kita yang senantiasa meskipun aman dari serangan musuh seperti di sana,
tapi kita tidak aman dari serangan musuh yang tak nyata tadi, setan laknatullah yang selalu menginginkan kita tidak sampai kepada surga, tapi sampainya kepada neraka, berkumpul bersama mereka di neraka. Dan itu adalah kerugian yang sangat besar jika kita benar-benar mengikuti apa yang mereka inginkan. Mudah-mudahan Allah memberikan kita kekuatan agar kita bisa mengalahkan semua rongrongan setan beserta bala tentaranya, yang tentunya itu akan menjadi amunisi mereka agar kita bisa bersama mereka ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Salam akal sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.